Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan review 300 km dengan sepatu Freestep Berlin Series. On my mama now, on the gang too, on the drama now. Slide with me, she like my homonyms. I just hit a Jerry with a Tommy now. I just hit a Jerry with a Tommy now. I just hit a Jerry with a Tommy now. You be with the rats, we don't slide with them. Catch me with my cats and I slide with them. I just hit a pop up and I leveled up. I just caught some woods for my medicine. Them hoes from my city keep they grimy up. Baik, sebelum saya akan preview tentang sepatu Berlin Series dari Freestep, saya akan melakukan disclaimer terlebih dahulu bahwa sepatu Berlin Series ini saya beli dengan uang saya sendiri, sehingga tidak ada tekanan maupun masukan untuk memberikan komentar positif maupun negatif. Komentar positif maupun negatif terhadap sepatu ini murni pendapat pribadi saya dan pengalaman pribadi saya menggunakan sepatu ini. Untuk harga di pasaran untuk Freestep edisi Berlin ini adalah 469.000. Tetapi ketika teman-teman membeli di reseller, karena Freestep adalah sistemnya banyak reseller yang ada di sana, mungkin setiap reseller punya diskon masing-masing. Jadi untuk fitur dari sepatu Freestep seri Berlin ini, di upper dia ada knit atau rajut di bagian depan, samping sampai dengan belakang. Lalu di bagian laces atau tali sepatu, kalau menurut saya ini lumayan bagus ya. Tapi hati-hati buat teman-teman yang sering mencuci sepatunya sampai dengan laces. Ini kalau dicuci dengan agak keras mungkin karena dia mungkin ada serabut-serabut seperti itu, jadi gampang berserabut. Jadi diperhatikan untuk cara pencucian sepatunya supaya lebih halus. Lalu di bagian toolbox ada TPU yang melindungi bagian depan, sedikit bagian depan seperti itu. Lalu di bagian tang bahannya sama, knit atau benang dirajut begitu. Lalu kita masuk ke bagian insole. Dia menyebutnya PU atau polyurethane. Dia teksturnya kalau saya bilang lembut begitu ya, lembut empuk, dan di bagian bawah dia di bagian depan dan di bagian belakang ada benjolan kecil-kecil yang dia atur sedemikian rupa ya, sehingga kalau dimasukkan di sepatu begitu yang menyentuh kaki terlebih dahulu karena insole. Menurut saya di Berlin Series di Freestep ini yang paling mempengaruhi adalah insole-nya untuk keempukan dari yang dirasakan di sepatu ini. Lalu kita lanjut ke bagian midsole. Midsole untuk Freestep ini dia pakai bahan pylon begitu ya. Bahan pylon, kalau yang dirasakan di sini setelah 300 km tidak ada kompresi atau bagian yang mengempes di sepatu ini. Barangkali teman-teman yang memakai sepatu-sepatu brand luar yang barangkali notabene lebih empuk dari sepatu ini, dia di beberapa ratus kilometer kemudian di beberapa bagian yang menjadi tumpuan kaki kita, entah kita sering menggunakan forefoot maupun midfoot maupun heelfoot strike, itu bagiannya akan terkompres atau menipis busanya atau bagian yang ada di midsole. Tapi ini kalau saya lihat tidak ada yang terkompresi, masih bagus di 300 km lebih. Masuk ke bagian outsole. Di tengah itu exposed midsole, lalu di belakang dan di depan yang bagian hitam itu adalah outsole rubber yang dia tata sedemikian rupa. Di bagian depan sedikit, lalu di bagian belakang dia ada beberapa rubber outsole. Dan di sini kita bisa tahu kita itu termasuk form lari yang seperti apa. Kalau teman-teman yang mempunyai sepatu yang rubber outsole-nya habis di bagian belakang, maka kita sama begitu ya. Ini di bagian belakang saya perlihatkan habisnya di bagian belakang karena saya banyak menggunakan heelfoot strike. Di bagian depan karena ini exposed midsole,
saya rasa wajar beberapa bagian juga habis, bagian depan masih utuh. Itu di bagian rubber outsole-nya. Untuk berat sendiri, untuk berat dari Freestep seri Berlin ini untuk satu pasang ada di 673 gram. Jadi untuk satu sisi ada di kisaran 330 sekian gram. Untuk ukuran sepatu running yang dia diklaim sebagai sepatu middle distance atau long distance, ini menurut saya cukup berat. Tetapi feel dari sepatu ini ketika digunakan berlari jarak menengah maupun jarak jauh ini menurut saya ini tidak terlalu berat, karena saya merasa nyaman ketika digunakan untuk lari 21 kilo maupun 42 kilo. Tetapi untuk seri Berlin ini saya belum pernah menggunakan untuk maraton, baru sekali saya gunakan untuk jarak menengah 21 km, selebihnya di bawah itu 15 km, 10 km maupun di 5 km. Tetapi yang saya rasakan di sini, saya nyaman dengan sepatu ini karena sepatu Freestep ini produk lokal, jadi mereka membuatnya mungkin menyesuaikan kaki dalam negeri. Jadi kaki orang Indonesia kan cenderung lebar, jadi ini di bagian toe box atau di bagian depan jari-jari kita ini cenderung lebih luas daripada sepatu-sepatu yang dari luar yang dia cenderung narrow. Barangkali kemarin di video pertama saya telah menyampaikan pola dari sepatu-sepatu di 910. Nah, ini sepatu di Freestep juga dia tidak terlalu narrow, atau di bagian tengah ini lumayan lebar. Jadi buat kaki-kaki Indonesia yang cenderung datar dan lebar, itu ketika pakai sepatu ini dia masih ada ruang untuk kaki itu masuk. Dan di sini untuk di laces begitu ya, sudah ada runners knot untuk lubang tambahan 2 di atas, untuk lubang tambahan yang biasanya untuk lebih mencengkram kaki kita di bagian ujung lidah sepatu. Jadi ketika kita berlari, biasanya kita ketika pace-nya naik, itu biasanya bagian heel counter atau di bagian belakang ini kan seperti mau keluar ketika kita di pace cepat. Nah, itu kalau kita tidak memakai runners knot di sini, lalu lidahnya kita tidak rekatkan di punggung kaki kita bagian atas, itu sangat berbahaya karena kaki kita bisa bergerak-gerak begitu. Di sini sudah ada runners knot, dan di bagian heel counter di sini saya rasa di sini cukup kokoh ya. Di sini kalau di Freestep ini mengakomodasi semuanya, jadi dari atas sampai dengan bawah ini padding di heel counter ada. Di sini lumayan kokoh. Lalu untuk bagian dalam itu benang yang dirajut yang dia sebut knit itu lumayan lembut. Jadi di bagian dalam ini lumayan lembut untuk mencengkeram kaki kita ketika dia easy pace maupun mau up pace-nya ke pace yang fast pace begitu ya, pace yang cepat, ini tetap bisa melockdown tumit kita supaya tetap masuk di bagian sepatu ini. Untuk heel drop, jadi stay hack dari sepatu ini di bagian heel foot itu dari Freestep itu mengklaim heel dropnya di angka 19 mm. Tinggi di heel footnya ini adalah 47 mm, lalu di bagian forefootnya 28 mm. Jadi heel dropnya ada 19. Saya kurang tahu apakah ini akurat atau tidak, karena sebelumnya saya mencoba menghubungi, konfirmasinya adalah heel dropnya 9 mm, lalu ada revisi menjadi 19 mm. Kenapa saya berpendapat seperti ini, karena sepatu-sepatu yang saya tahu sebelumnya itu heel drop itu untuk sepatu yang dia klaim untuk jarak menengah maupun long run itu hanya di kisaran 5-10 mm, maksimal mungkin sampai dengan belasan mm, 15 lah. Dan ini ada di 19 mm. Saya kurang tahu, tapi ketika saya mencoba mungkin tidak se ekstrim itu ya, tidak se ekstrim 19 mm.
nanti ketika teman-teman mencoba membeli ini, saya rasa untuk kenyamanan juga sudah lumayan begitu ya, kenyamanan lumayan untuk jarak menengah. Dan untuk sepatu free step ini sebelum saya beli, saya juga mendapatkan data sepatu free step ini diklaim sudah diuji coba selama 600 km. Nah, kita lihat sampai mana sepatu ini durable atau tahan lamanya selama berapa ratus kilometer. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa ketahanan dari sepatu ini bergantung pada form lari kita dan medan kita lari. Ketika kita lari di road begitu ya, di aspal terus menerus, maka otomatis rubber outsole ini akan cepat habis, karena notabene aspal itu kan suatu yang keras dihantam dengan rubber outsole yang dari karet begitu ya. Lalu form larinya kita, jadi kalau form larinya kita berantakan, kita istilahnya dalam tanda kutip masih diseret-seret, maka durable-nya sepatu juga akan lebih mudah habis begitu. Jadi untuk sepatu ini ada satu bagian lagi yang mungkin untuk teman-teman tahu, di bagian collar ataupun di bagian kerah sepatu ini, utamanya di bagian dalam ya. Di bagian dalam itu ujungnya untuk beberapa ratus kilometer ketika setelah dipakai lari, dia karena dia bahannya rajut, jadi mudah apa istilahnya ya, mudah terkikis gitu ya. Ini di bagian, tapi ini baru aja sih, di bagian kerah sepatunya di bagian dalam gitu ya, itu bagian hitam-hitamnya itu mulai terkikis. Ini tidak hanya di sepatu saya, di beberapa tempat, di beberapa sepatu yang sama, seri yang sama, itu di bagian dalam kerah sepatu juga terkikis sedikit. Tapi saya rasa itu tidak memengaruhi performa lari kita. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan sepatu ini dan ingin membeli sepatu ini, saya rekomendasikan sepatu ini bukan untuk mengejar personal best dari teman-teman semuanya, tapi saya merekomendasikan sepatu ini untuk daily training teman-teman semuanya yang mau memakai sepatu ini di berbagai jenis latihan. Tetapi saya juga tidak merekomendasikan sepatu ini untuk pergerakan yang banyak. Dalam artian ketika teman-teman memakai sepatu ini pada latihan seperti interval run yang mungkin dia banyak movingnya, banyak kelokannya di looping begitu ya. Ini ketika berbelok-belok, karena ini sepatu yang saya rasa diperuntukkan untuk track yang lurus. Jadi ketika dia terlalu banyak berbelok begitu ya, dia kurang stabil. Tapi ketika di track lurus, dia sangat stabil. Jadi dia sangat enak karena punya midsole yang tebal. Jadi saya rasa semua sepatu yang punya midsole tebal begitu ya, dia tidak akan luas ketika berbelok terlalu banyak gitu ya. Demikian review after 300 km dari saya. Mungkin nanti ketika 500 km ataupun sudah tidak ingin saya pakai lagi karena sudah aus atau bagaimana, saya akan mereview lagi. Ketika teman-teman suka dengan video ini, minta tolong di like, comment, subscribe maupun share video ini supaya kami lebih semangat untuk membuat video kreatif berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.